Assalamualaikum, Om Swastiastu. Ken kabarnya semeton? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam video kali ini kita akan mereview lokasi-lokasi yang keren. Saat ini kita ada di Bandara Ngurah Rai Bali. Setelah melakukan check-in dan menaruh bagasi, kita akan menuju tempat pemeriksaan barang bawaan. Inilah kondisi bandara saat ini. Kita akan mengulas kondisi Bandara Ngurah Rai. Yuk, simak terus videonya. Kita akan naik eskalator menuju ruang pemeriksaan. Jangan lupa, disiapkan boarding pass dan identitas diri ya. Bisa KTP atau SIM. Sebelum proses pemeriksaan ada auto gate, disediakan beberapa mesin auto gate sebagai fasilitas mandiri untuk melakukan scanning boarding pass calon penumpang. Caranya begini, di boarding pass ada kode barcode. Kode barcode tersebut kita scan ke auto gate. Prosesnya sangat cepat, dalam hitungan detik sudah terbuka gate-nya. Canggih kan? Setelah melewati auto gate adalah proses pemeriksaan barang-barang. Sementara kameranya kita matikan dulu ya, karena harus melepas ikat pinggang, jam tangan, dan aksesoris yang melekat di badan. Jangan membawa benda-benda yang dilarang, pasti akan disita. Setelah melewati pemeriksaan, kita menuju gate keberangkatan. Sebelum memasuk gate, kita mengulas bandara ini. Jadi teman-teman, terminal domestik Bandara Bali I Gusti Ngurah Rai sekarang makin keren. Begini informasi, peta terminal, denah dan penjelasan lengkap terminal bandara domestik dan internasional Bali ini. Ceritanya dulu Bandara Bali I Gusti Ngurah Rai ini adalah bandara kecil. Namun setelah dilakukan renovasi, sekarang Bandara Bali ini menjadi salah satu bandara terbaik di Indonesia loh. Apalagi terminal domestik ini dulunya adalah terminal internasional, jadi wajar sekarang menjadi cukup luas. Seperti halnya teman-teman ketahui bahwa Bali ini adalah salah satu tujuan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang populer. Karena itu jangan kaget kalau Bali memiliki bandara yang luas dan selalu ramai untuk menampung jutaan penumpang setiap tahun. Buat yang baru pertama kali liburan ke Bali, mungkin akan bingung dengan bandara ini. Maka dari itu kita sambil jalan-jalan, kita review bersama ya. Kalau menurut saya, ini sudah seperti mall. Ada beraneka ragam barang yang dijual di sini. Cukup lengkap. Ada yang berjualan pakaian, ada yang berjualan makanan, bahkan ada yang berjualan oleh-oleh khas Bali. Jadi kalau gak sempat beli oleh-oleh, di sini sudah tersedia lengkap. Jadi gak usah bingung. Yang penting, perlu diingat gate keberangkatan dan jam keberangkatan, biar tidak ketinggalan pesawat. Hahaha. Jadi teman-teman, bandara ini merupakan salah satu bandara tersibuk di Indonesia dan menjadi pintu masuk utama bagi wisatawan internasional yang datang ke Bali. Terminal ini terdiri dari dua lantai utama, yaitu lantai keberangkatan dan lantai kedatangan. Untuk lantai satu kedatangan, jadi setelah teman-teman mendarat di Bandara Ngurah Rai, teman-teman akan tiba di lantai kedatangan. Di lantai satu tersebut terdapat 7 area pengambilan bagasi yang bisa kamu gunakan untuk mengambil koper dan barang-barangmu. Selain itu di lantai kedatangan juga terdapat fasilitas imigrasi, bea cukai atau customs, dan visa on arrival untuk memproses kepindahanmu ke Bali. Kemudian di lantai 3 adalah keberangkatan internasional. Bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan internasional, teman-teman akan menghabiskan sebagian besar waktu di lantai ini. Terminal keberangkatan memiliki 14 gerbang yang tersedia untuk keberangkatan internasional. Gerbang-gerbang ini dilengkapi dengan garbarata atau avio bridge untuk memudahkan proses naik pesawat. Jadi, kamu bisa naik pesawat tanpa harus berjalan jauh di landasan pacu. Bandara Ngurah Rai memiliki berbagai fasilitas dan layanan yang dirancang untuk membuat pengalaman perjalananmu menjadi lebih nyaman dan efisien. Jadi ini adalah beberapa lokasi yang penting untuk dicatat ya. Yang pertama adalah imigrasi. Setibanya di lantai kedatangan, kamu akan menjalani proses imigrasi. Ini adalah langkah penting dalam memasuki Indonesia. Pastikan kamu memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan visa yang sesuai jika diperlukan. Kemudian adalah bea cukai atau customs. Di lantai kedatangan juga terdapat fasilitas bea cukai. Kamu harus mendeklarasikan barang-barangmu yang masuk ke Indonesia, terutama jika kamu membawa barang-barang yang dikenakan cukai atau terbatas. Jangan lupa untuk mematuhi peraturan bea cukai yang berlaku.
Kemudian yang ketiga adalah Visa on Arrival atau VOA. Jika kamu adalah wisatawan yang datang dari negara yang memenuhi syarat, kamu dapat memperoleh Visa on Arrival di Bandara Ngurah Rai. VOA memungkinkan kamu untuk tinggal di Indonesia selama periode tertentu untuk tujuan wisata. Pastikan kamu memiliki persyaratan yang diperlukan seperti paspor yang berlaku dan pembayaran biaya visa yang sesuai. Yang keempat adalah Garbarata. Salah satu fitur yang nyaman di Bandara Ngurah Rai adalah penggunaan Garbarata di gerbang-gerbang keberangkatan internasional. Ini memungkinkan teman-teman untuk naik pesawat dengan lebih mudah dan nyaman tanpa harus keluar ke landasan pacu. Selanjutnya yang kelima adalah fasilitas penunjang selama menunggu penerbanganmu. Teman-teman dapat menikmati berbagai fasilitas penunjang di terminal internasional. Ini termasuk restoran, kafe, toko-toko bebas bea, dan layanan taksi. Teman-teman juga dapat menggunakan layanan Wi-Fi gratis untuk tetap terhubung dengan keluarga atau bekerja selama menunggu. Kemudian yang keenam adalah layanan medis dan keamanan. Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai memiliki layanan medis dan keamanan yang siap membantu jika kamu menghadapi situasi darurat atau membutuhkan bantuan medis. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman bisa merasa aman dan terlindungi selama berada di bandara ini. Berbicara tentang tempat wisata di Indonesia, Pulau Bali tentu tak boleh Anda lewatkan. Ada banyak daya tarik wisata yang membuat Bali tak pernah sepi dari kunjungan turis sepanjang tahun. Baik wisatawan domestik maupun internasional, semuanya menjadikan Bali sebagai tempat yang wajib dikunjungi. Untuk teman-teman yang sedang merencanakan liburan ke Bali, kami memiliki tips memilih dan rekomendasi tempat wisata yang bagus. Melihat lumba-lumba, melihat tari kecak, hingga mengunjungi Bali Bird Park bisa Anda lakukan saat berlibur ke Bali. Penasaran? Jangan lewatkan ulasannya berikut ini ya. Sudah siap untuk menghabiskan waktu liburan di Pulau Bali? Sebelum itu, mari simak tips memilih tempat wisata di Bali berikut ini. Yang pertama adalah, jika Anda berwisata ke Seminyak, kunjungi Starbucks Reserve Dewata. Kemudian yang kedua adalah untuk Anda yang mau berlibur di daerah Uluwatu, sempatkan menonton pertunjukan tari kecak di Pura Luhur Uluwatu. Yang ketiga adalah jangan lewatkan alas harum saat Anda mengunjungi Ubud. Kemudian yang keempat adalah, bila Anda tertarik ke daerah Bedugul, pilih The Blue Elms Garden sebagai destinasi. Kemudian yang kelima adalah pilih sunset di Tanah Lot atau romantic dinner di Jimbaran kalau Anda ke Bali untuk honeymoon. Seru kan? Jadi teman-teman, dapat diambil kesimpulan bahwa Bali tempat destinasi yang cocok buat liburan dengan segala budaya dan alamnya. Kemudian tentunya dengan Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai di Bali telah mengalami pembaruan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik kepada pengunjungnya. Dengan adanya fasilitas dan layanan yang cukup lengkap, teman-teman dapat menjalani proses kedatangan dan keberangkatan dengan lancar. Karena bandara ini merupakan titik awal yang sempurna untuk menjelajahi keindahan Bali yang mempesona. Jadi, bersiaplah untuk menikmati pesona pulau ini begitu kamu tiba di Bandara Ngurah Rai. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Matur suksma. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.